Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Permatasari. Saya dosen tetap D3 Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Baitur Rahim. Video ini saya buat sebagai bagian dari persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Adapun deskripsi pengajaran yang akan saya paparkan adalah mata kuliah fisioterapi integumen yang terdiri dari bobot 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktek pada semester genap. Adapun metode yang saya gunakan adalah DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery yaitu saya memberikan materi dan juga RPS di akun Sevima silakan masing-masing mahasiswa. Sedangkan interaction, saya berkomunikasi dengan mahasiswa, yaitu komunikasi dua arah antara saya sebagai dosen dan juga mahasiswa, dan juga ada diskusi dan juga tanya jawab. Nah, asesmen penilaiannya terdiri dari kehadiran, keaktifan, sikap, dan perilaku, yaitu terdiri dari poinnya penilaiannya terdiri dari 5%, kuis 15%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi sesuai RPS capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama, menguasai konsep teoritis mengenai sejarah dan perkembangan asas. Yang kedua, menguasai konsep teoritis mengenai masas pada anggota gerak bawah serta vertebra. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis mengenai masas pada reseptor muskular. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada untuk pengembangan bahan ajar ataupun buku ajar yang saya gunakan itu BISDN, yaitu buku saya tulis itu fisioterapi integumen. Terapi integumen, anatomi, fisiologi, imunopatologi, infeksi kulit karena bakteri, infeksi kulit karena virus, dan intervensi. Dan juga buku Andrew Disease of the Skin Clinical Dermatology 12 edition. Juga buku ajar fisiologi kedokteran edisi 9 EGC, buku ajar fisiologi kedokteran Jakarta EGC. Dan juga dari hasil penelitian yang berkaitan dengan fisiologi integumen. Setiap mata kuliah yang saya ajar selalu saya integrasikan dari hasil penelitian dalam bentuk buku ajar modul ke dalam EPS. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah SCL. Adapun video pembelajaran yang saya berikan bisa dilihat dalam video berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kita baik? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai mengenai integumen sekarang ya, terapi integumen. Kita akan membahas mengenai terapi integumen, gitu kan. Terapi itu kan semua penyakit mengenai gangguan gerak dan fungsi. Jadi dari kepala sampai kaki kita yang menangani nanti itu kan, itu fisioterapi. Misalnya nanti ada gangguan pasien terkena cacat, terkena herpes lah, atau herpes yang menunggu yang itu kan, kalau cairan itu keluar, tidak mengulang itu namanya herpes contohnya. Nah, kalau kita mau fisioterapi pasien, gimana sih dia keluar pasien kita ataupun kita sebagai fisioterapisnya seperti itu. Nah, misalnya handphone lah, atau misalnya nggak melakukan fisioterapi di area tersebut, misalnya itu. Kalau nggak kan pakai handphone, pakai cairan dan lain-lain misalnya itu kan. Nah, itu kalau fisioterapi itu kita lagi penanganan fisiknya itu. Saya
sakit tangan atau kakinya sakit, ada herpes di situ, gimana sih caranya biar kita tak tertular atau mencegahnya seperti itu ya. Tuh, ini pertemuan kita yang keempat yang baru dan mengenai kesehatan bakteri seperti itu. Nah, apa aja yang bakteri ini kita bahas di sini ya seperti itu. Nah, bakteri ini yaitu ada sini bakteri, ada bakteri penyakit ini ya, penyakit psoriasis itu. Nah, apa beda bakteri sama virus? Kalau bakteri itu lagi ke itu nggak berjalan tular. Kalau virus misalnya herpes, cacar dan menunda, apalagi ada cairannya seperti itu, ya gitu. Nah, nanti kita sebelum sesi ada apa ya? Ada kuis gitu ya, yang menyimpulkan seperti itu. Apa sih bakterinya apa aja? Gitu. Mungkin kalau ada yang nggak paham boleh bertanya ya, gitu ya. Seperti minggu lalu seperti itu ada yang nggak paham. Nah, ini contohnya. Nah, ini juga psoriasis ya, sakitnya. Dan gimana cara kita edukasi pasien untuk jaga kita sendiri sebagai fisioterapi? Itu pertama KPKN itu lah. Yang kedua kita boleh memberikan apa fisioterapinya, tapi nggak boleh pegang di area yang ada badan itu, yang merah itu. Kita peganglah di kakinya itu sama di lututnya. Kita peganglah seperti ini, dari itu kan. Nah, tapi kalau dia udah masa penyembuhan, misalnya berapa minggu, baru kita boleh berikan. Tapi kalau dia masih masa badan seperti ini, baru boleh kita berikan dia apa ya, fisioterapi itu penanganannya seperti itu. Ada yang belum paham sampai di sini? Kalau ada yang mau tanya, boleh. Kalau luka bakar dia nggak boleh mandi. Karena itu ini apa lagi proses? Kan ada fase 5 fase ya, fase penyembuhan, fase masih. Ada tahu 5 fase? Ada yang tahu 5 fase? Fase penyembuhan, fase inflamasi dan fase apa? Ada yang tahu? Ada 5 fase penyembuhan, fase inflamasi, fase apa lagi? Ada yang tahu? Step by step fase penyembuhan seperti itu. Nah, oke, coba deh. Boleh? Gak apa-apa coba. Fase hemostasis, fase inflamasi, fase proliferasi, sama fase reseptor dan motorik. Fase penyembuhan gitu ya. Nah, kalau yang itu fase awal ini yang apa itu? Yang awal pertama itu. Kalau fase pertama ini apa? Ini boleh dengan catatan. Ini nggak boleh dalam tempat ini ya, tempat itu, tempat bagian yang ada di dalamnya seperti itu. Tapi kalau luka bakar beda lagi. Kita ada luka bakar grade 1, grade 2, grade 3 sampai grade 5 luka bakar itu beda seperti itu. Ya. Nah, habis itu ada lagi namanya infeksi konjus ya, kartotus ya. Ini politis. Nah ini ada kan nampak kalau dia mendadak kayak ada kayak ngomong, kayak ngomong kayak detail itu ya. Nanti itu namanya politis. Terbukel namanya. Jadi kalau ada penyakit kulit yang merah, habis itu ada kayak bintil mengangkol, kayak apa sih kayak bintil itu, 1, 2, 3, kayak bintil itu mengangkol. Nah itu namanya apa? Kulitis gitu. Jadi kalau ada tempat pasien yang kulitnya merah-merah, ada kayak benjolan kecil-kecil seperti mengangkol, itulah gejalanya seperti itu. Nah ada yang di sini. Yang mana sih kulitis itu gitu ada nih, kayak bunga kol kan. Jadi dia memang sekarang ini pada kaki ya, dia kayak bunga kol di pinggir kecil. Ada isinya namanya karbonat kapur. Yang putihnya ini yang apa? Yang ini yang apa? Radang ya sampai ini ya, namanya kulitis gitu. Nama kulitis ya. Jadi kalau ada nampak kali pasien ataupun keluarga kalian yang seperti ini gejalanya hanya kulitis merah-merah, apalagi dari ini bagian kulitnya sama ada apa benjolan kecil berisi air di dalamnya seperti itu. Ya, ini kulitis.
Bu, kalau dengan itu kan kebanyakan mereka kan ada bu yang beda atau apa itu. Nah, kemudian itu kan satu di apa itu di redaksi itu dipisahin. Apakah itu caranya bisa menyebabkan ya bertambah banyak gitu? Saya itu apakah bisa bertambah banyak atau tidak? Seperti itu ya. Terima kasih. Apa pertanyaannya? Ada yang bisa menambahkan sebelum menjawab sebelum saya menambahkan? Ada? Atau udah pernah terpapar sebelumnya pernah mengalami ini? Keluarganya atau siapa? Oke, pertanyaan dari siapa udah bagus dari Ade. Jadi pertanyaannya apakah cairan ini bisa minum atau tidak? Seperti itu ya. Cairannya tidak menunda seperti itu. Beda sama herpes deh. Herpes kan ada virus. Itu minta cairannya. Kalau herpes kan merah-merah. Maksudnya ada gejala putih kan itu memindah kalau herpes. Ini belum itu nggak memindah ya seperti itu. Karena dia bakteri. Tadi kena virus yang mindah. Itu beda. Kalau boleh kena virus ya itu memindah apanya penularannya cairannya itu, vakumnya itu. Nah kalau ada bakteri itu tidak memindah. Walaupun itu pecah yang lagi itu nggak memindah ya seperti itu. Cuma sakit yang seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Berarti yang mau gejala itu masuk bakteri ya? Iya bakteri. Ada yang virus, ada yang bakteri seperti itu. Kalau jerawat itu karena apa? Bakteri. Ya bakteri. Kan kalau pecah kita pecahin kan nggak pulang kan bagian lain. Jadi dia nanti terbekas yang jerawatnya itu seperti itu ya. Padahal nggak apa virus. Oke next ada lagi. Kalau untuk area tertentu biasanya cuma di kaki aja. Di mana? Oh enggak, ini contohnya bisa juga di tangan, di bagaimana, di bagian mulut bisa juga seperti itu ya. Nah, sampai sini ada yang menunjukkan Tulus, nah tulus ini seperti merah-merah ya, tapi ada warna hitam ya. Jadi kalau ada yang mengalami ada yang tulus. Nah, gejalanya apa sih? Ini merah-merahan di kulitnya, ada matanya di mana? Di dalam itu ada mata, itu sebabnya. Itu ada mata hitam, ada isi cairan ya, seperti itu. Nah, ini kulitnya ini di kaki juga nih, di kaki juga. Tapi nggak mesti di kaki, bisa juga di tangan atau di bahu, atau semua anggota ada seperti itu. Itu namanya tulus. Ya. Tulus kenapa sih bakteri apa? Ada yang tahu kenapa bakteri apa? Oke, dan kalau sih kita paham semua kalian kenapa saya jelasin. Aku dulu. Kenapa saya hafal dan paham kalian kan? Ini mahasiswa yang hebat semua. Oke. Oke lanjut. Tulus sudah oke? Lanjut ya. Paham? Nanti kita ke materinya ke ini ya. Nah ini tulus beda lagi. Tadi kan ada materi hitam. Ini tulusnya ada merah-merah di bagian kulit titik ujungnya. Terus ada isi dalam-dalamnya. Nah ini isi. Tapi isinya ini nggak apa ya. Jadi kalau isinya itu cuma apa ya? Merah-merah putih aja nampak. Ini merah-merahnya ya. Dalam-dalam sini. Ini namanya tulus. Jadi tulus itu ada dua, ada yang setengah-tengahnya hitam, ada yang tengah-tengahnya merah seperti itu ya. Namanya tulus, ya. Itu namanya tulusnya seperti ini. Tapi ini nggak memindah untuk dipecah kalau sengaja dipecah pas tidur atau pas ada kegiatan akan memindah dari anggota lain. Begitu beda sama yang virus, misalnya herpes, bukan herpes kan yang ada cairan itu. Tapi dia memindah dia, itu namanya herpes memindah. Oke lanjut lagi. Yang indigo itu apa sih? Indigo ini banyak sekali indigo. Ada tadi karena Antibolus, ada apa? Aureus, ada indigo kenapa? Apa virusnya? Sorry, bakterinya kenapa? Boleh diterangkan? Ada yang tahu bakteri apa? Oke, coba. Ada yang tahu bakteri apa? Yang sebelah sini ada yang tahu?
Tulang itu yang tahu? Oke, oke, terus awalnya sudah dikasih dengan dilakukan sama seperti itu. Ini namanya impetigo ya. Di jalan gimana sih impetigo? Ya, impetigo seperti ini. Apa itu enggak ada ya? Nah, impetigo itu seperti ini. Ini pada luka ya, jadi merah-merah kayak apa itu berada gitu. Jadi ada tuh ya, merah semua. Ini ada wajah contohnya. Tapi bisa juga pada tangan, pada kaki, seperti itu. Ini pada wajah ya. Jadi dia melengkung semua. Jadi kalau dia awal mulanya melengkung merah kayak orang habis terbakar itu, misal kayak gitu ya bentukannya. Ini merah-merah semua, di sininya merah-merah semuanya. Sampai lagi semua bagian wajahnya seperti itu. Kalau box itu mungkin di sini apa ya? Jelas kan belakang ya semua kayak jelas ya. Ini namanya impetigo ya, impetigo ya. Dan kalau jelas di sini. Jadi kalau pada pasien yang impetigo dia ada benar-benar melengkung di wajahnya, tangannya, kita mau memberikan tindakan fisioterapi itu kita tengok dulu kalau pasien yang ringan apakah diberikan di situ fisioterapi gitu. Tapi kalau pasien yang melengkung semuanya, wajah yang melengkung, tangan yang melengkung, nah itu kita berikan dia area yang tidak dan meradang itu kontak dengan dia yang kena ini ya impetigo itu ya. Lanjut kita lagi. Nah, selanjutnya staphylococcus ini salin skin syndrome. Ada yang tahu ini apa penyebabnya? Infeksi bakteri. Karena bakterinya apa namanya? Oke, itu gejala gimana sih? Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menyebutkan itu gejala gimana? Merah-merah atau meradang atau gimana? Ada yang salah? Kayak bersisi. Bentuknya berkelas. Oke, yang lain? Yang lain bersisi, mengupas, ada yang lain? Buang, boleh. Jadi itu apa ya? Gom-gom merah biru itu kayak sisi kayak kita gatal ibu, sisi gatal ibu. Ya kayak mau kulit. Nah, jadi kalau kayak apa ya? Kalau kita gatal terbangun gitu kan, itu bayi yang begitu gitu lah. Itu namanya skin syndrome namanya. Staphylococcus aureus namanya seperti itu. Jadi kulitnya sisi seperti memati kulit seperti itu dan juga meradang ke merah-merahan seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya eritema dan apa itu? Yang tahu? Boleh? Di kanan ada yang tahu? Ini kena bakteri apa? Ada yang tahu? Kenapa? Coba deh. Kenapa bakteri? Oke, benar. Gejalanya apa deh? Tahu? Pecah-pecah. Oke, terus? Warna merah. Sisi halus. Dan lagi? Gatal merah gitu ya. Dan lagi yang mengalami? Jadi ini hampir mirip ya. Cuma bedanya eritema ini dia merah-merahan. Gatalnya kalau biasa gatal sekali gitu kan sampai gatal yang biasa. Habis itu bersisi kan, dan juga melengkung kulitnya itu bedanya seperti itu. Kalau yang sekali tadi masih bisa ditahan gatalnya, jadi seolah-olah mau ganti kulit tiap kali. Kalau ini luar biasa gatal dan juga melengkung juga, itu beda sekali sama eritema seperti itu. Ada yang tanya? Yang ujung? Ada deh. Yang ujung lagi ada deh. Tuh.
Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, ini sampai lokas cara contohnya ya. Nih, jadi kan di sisi kanan itu kan di sisi melupas itu kan. Jadi aku melupas kan kemerah-merahan ya kan. Habis itu terbuka kulitnya terbuka. Jadi kulitnya sudah terbuka ke merah-merah, namanya sekali gitu. Jadi kalau ada kebutuhan nanti pasien kita mau terapi, cari rumah sakit ataupun klinik nantinya. Ini kalau ada pasien yang belum seperti ini, kulitnya gimana sih Bu? Cara kita melakukan fisioterapi supaya pasien tersebut tidak terganggu dia, untuk nanti aman, show aman, pasien kita aman. Jadi kita pakai itu kita harus sebut dan juga jangan kontak di bagian dulu pun tidak apa-apa. Tapi kita perlu juga pakai sebenarnya dan lakukanlah nanti berikan nanti peregangan stretching nanti di yang nggak kena seperti itu ya. Ya, namanya contoh scarlet ya. Nah, maksudnya plasma ini contohnya di aksila ya, di tiak nih, di tiak. Jadi dia melengkung di tiak yang dari hitam hitam ke merah-merahan tiaknya. Di kata biasa di tiaknya sampai jalurnya sampailah teknologi apanya itu tiaknya itu. Nah, gitu ya. Itu namanya plasma. Saking dia gejala yang biasa itu adalah gatal yang gak tertahankan sama sekali gitu. Jadi ditahankan gatalnya juga sampai mengupas kulitnya itu. Kan belum itu sampai menghitam. Itu namanya plasma. Beda sama scarlet apa sih? Scarlet itu masih bisa ditahan gatalnya. Kalau plasma tak bisa tahan lagi gatalnya. Sampailah melempuk gitu. Ya. Jadi kita mengedukasi pasien nanti. Jadi kalau ada pasien dengan penyakit kulit, jadi pertama seperti kita yang PNS pun. Yang kedua boleh melakukan fisioterapi, tapi dengan catatan lakukanlah stretching pergerakan di area situ boleh, tapi dengan tidak terlalu memaksa. Siapa pasien dan juga semua pasien seperti itu ya. Hal menyimpulkan, sekarang praktis ya, tulis di kertas selembar nama, terus kalian pilihlah salah satu penyakit infeksi pada bakteri tadi, salah satunya, terus kalian ringkas, bikin apa pengertiannya, penyebabnya, gejala sama, bikin gambarnya. Waktu kalian sekitar 15 menit ya. Oke, mungkin udah semuanya kan? Sudah absen. Dan saya checklist ya. Akhirnya tulisan. Oke, kita tutup kelas hari ini. Semuanya hadir. Cuma si Johan izin tadi ya. Oke, minggu depan kita sambung lagi, kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.